Masih sedih. Zia menggeleng, sudah hampir larut namun Mikhail belum tidur demi menemaninya tenggelam dalam lamunan. Keadaan Zidane juga membuat batin Mikhail terkoyak rasanya, jika dia ingat-ingat alangkah kejamnya merebut kebahagiaan orang secara paksa dan tanpa aba-aba. Mas akan tanggung jawab untuk pengobatan Zidane, jika hanya di sini-sini saja, kemungkinan dia sembuh sangat kecil, Zia. Dapat ditebak alasan Zidane menetap di rumah sakit tersebut karena apa, jelas saja karena biaya. Hal itu sudah dia sampaikan pada Syakil juga, meski adiknya mengira jika itu hanya bercanda dan dianggap bentuk tidak sabarnya Mikhail, putra sulung Ibra itu tak peduli. Kenapa Mas bilang gitu? Tidak banyak yang perlu Zia tahu tentang bagaimana Mikhail bisa menyimpulkan hal ini. Jelas saja dia mencari tahu sendiri dari dokter yang memang menangani Zidane, dan semua dipaparkan pria itu menunjukkan jika memang Zidane terhambat finansial sehingga pengobatan dengan hasil menjanjikan belum bisa dia jalani. Ya faktanya begitu, andai nanti dia sembuh. Kamu nggak akan sesedih ini lagi kan? Zia mendongak menatap mata tajam Mikhail, pria itu tersenyum dan memperlihatkan betapa teduhnya dia malam ini. Tidak ada lagi Mikhail yang kerap marah, cemburuan dan kesal tanpa alasan seperti biasanya jika menyangkut pria lain. Aku bukan sedih yang berlarut dengan alasan hari ini kemungkinan akan jadi pertemuan terakhir mereka. Namun, yang membelenggu Zia adalah rasa bersalahnya. Bersalah karena sempat mengkhianati Zidane sedalam itu, meninggalkan dia tanpa kabar dan sedikit pun tidak mengetahui kesakitan Zidane sejak lama. Paham, Mas sudah bilang hari ini boleh menangis untuknya, Zia. Jangan ditahan, tutur Mikhail mengelus wajah mungil Zia begitu lembut, ini bukan tipuan, bukan pula cara Mikhail ingin dianggap pria berhati emas malam ini. Zia dibuat terheran dengan perubahan sikap Mikhail yang memang sedewasa itu sejak berjumpa Zidane. Sempat berpikir suaminya akan melarang ini dan itu setelah pertemuan mereka, nyatanya tidak sama sekali. Mas kenapa jadi nyuruh nangis terus? Bukannya begitu, sayang. Kalau memang ingin jangan ditahan hanya karena takut Mas marah, besok-besok kalau kamu nangis karena Zidane baru Mas larang. Bagaimanapun Zidane saat ini, hancurnya tentang masa depan, hilangnya semangat untuk hidup serta kekosongan hati adalah beberapa dampak buruk akibat ulahnya. Ya, Mikhail sadar 100% tanpa perlu dijelaskan lagi. Menangis juga nggak akan bisa merubah apapun, Mas. Semua sudah terjadi, aku cuma kecewa saja sama diriku sendiri. Zia menghela napasnya perlahan, kesalahan memang terletak dalam dirinya. Kecewa kenapa? Kecewa saja, aku tanpa sadar membuat hidupnya sekacau itu, tutur Zia pelan khawatir jika Mikhail akan berpikir yang lainnya usai mendengar kalimat ini. Itu bukan salah kamu, semua yang terjadi adalah garis takdir yang tidak bisa kita hindari sebagai makhluk hidup, Zia. Berhenti menyalahkan diri, tanpa kamu di hidupnya, Zidane juga akan berada di posisi ini. Benar kata Syakil, suaminya dewasa berkali lipat kali ini. Entah karena dia tertampar keadaan Zidane atau memang dirinya merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Yang jelas, saat ini Zia merasakan suaminya sebagai sosok yang berbeda. Tidurlah, mata kamu sudah mengecil begitu, ucapnya kemudian mengecup kelopak mata Zia, belum terlalu larut tapi nampaknya pertahanan sang istri sudah melemah. Baru saja diizinkan tidur, beberapa saat kemudian dia sudah mendengkur. Hanya malam ini, benar-benar malam ini dan besok Mikhail tak lagi menerima kesedihan Zia karena pria lain. Tak peduli, meski sudah tak cinta atau apapun itu yang Mikhail inginkan berhenti bersedih esok hari titik. Jika di kediaman Mikhail tengah berbalut kehangatan. Lain halnya dengan pasangan yang satu ini, bukan pasangan, tepatnya partner ranjang. Suasana semakin panas kala Edgar mengetahui Jenny datang sendirian ke kantor Mikhail. Dasar bot asteris H. Kau mendatanginya dalam keadaan begitu. Kau cari mati atau bagaimana, Jenny? Tanya Edgar berang, jika sampai Jenny benar-benar datang dan tidak mengenakan silikon agar perutnya kelihatan semakin besar sebagaimana yang Edgar ajarkan habislah dia. Tetapi buktinya dia membawaku ke rumah sakit, bukankah artinya dia baik? Jadi aku tidak cari mati, Edgar, balas Jenny melemah dan pernyataan itu makin membuat Edgar ketar-ketir. Kau memang benar-benar wanita paling tol asteris L yang pernah aku temui, Jenny. Apa salahnya, Edgar? Bukankah sebentar lagi artinya dia akan menikahiku? Tanya Jenny bingung kenapa Edgar semarah ini padanya. Otakmu kemana? Jika Mikhail sadar kehamilanmu baru 15 minggu bagaimana? Jangankan dinikahi, bisa jadi dia takkan peduli denganmu, Jenny, tekan Edgar sembari menatap tajam ke arah Jenny. Ya Tuhan, aku benar-benar lupa tentang ini,
lirih Jenny baru sadar akan semuanya, dia terlalu bahagia sehingga tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Damn it, sudah aku katakan jangan pernah menemuinya jika tanpa izinku, Jenny. Sentak Edgar kesal luar biasa. Sekarang aku butuh tanggung jawabnya, Edgar. Jika bersamamu aku hanya kau jadikan pemuas tanpa bayaran sama sekali. Dan juga, Mikhail memberikan uang padaku lewat dirimu. Mana uangnya? Kau selalu mengatakan sabar-sabar, 1 M pun akan Mikhail berikan padaku tapi mana? Kau tidak berikan padaku sementara tubuhku kau pakai hampir setiap hari sampai aku lupa kapan aku beranjak dari tempat tidur. Suara Jenny bahkan sedikit melemah, dia mengepalkan tangan kala mulai sadar jika dirinya diperalat untuk memenuhi hasrat seksual Edgar semata. Siapa yang salah di sini? Jenny hanya butuh kepastian tentang jalan hidupnya. Dia hamil anak siapa juga bingung sendiri, akan tetapi di antara pria yang pernah dia kenal, dia menginginkan Mikhail sebagai ayah dari anaknya. Aku lelah jadi pelampiasan pria tidak bermodal sepertimu. Katakan sekali lagi. Sentak Edgar mencengkram dagunya kasar setelah mendaratkan telapak tangan sebegitu kuatnya hingga wajah Jenny terasa kebas. Edgar benar-benar murka lantaran Jenny menyebutnya tidak modal, mata Jenny yang mulai mengembun tak membuatnya empati sama sekali. Wanita itu berusaha melepaskan cengkraman Edgar, akan tetapi tenaganya kalah dan hanya bisa pasrah ketika tubuhnya membentur tembok. Kau lupa di mana kau sekarang, Jenny? Apartemenku. Kau pikir gratis? Cih, tidak ada yang gratis di dunia ini, Honey. Kau jangan lupa itu. Suara Edgar terdengar begitu menyayat, Jenny dibuat bergetar seketika malam ini. Licik sekali, kau yang membuatku terpaksa harus mendekam di sini. Jika saja aku tidak mendengarkanmu dan tetap menggugurkan bayi ini maka aku yakin hidupku takkan sesulit ini. Ungkap Jenny menatap tajam mata Edgar. Perseteruan mereka kian panas, sudut bibir Jenny bahkan berdarah kala Edgar menamparnya sekali lagi. Jenny yang berlari berusaha meraih handle pintu agar bisa keluar dari apartemen Edgar karena pria itu tak lagi seperti Edgar yang biasanya. Mau kemana? Kita belum selesai, ucap Edgar membalikan tubuh Jenny hingga menghadapnya. Stop, Edgar. Jangan menyiksaku, aku lelah. Dia memohon, sadar jika pria itu kembali menginginkan tubuhnya tak peduli bagaimanapun keadaannya. I don't care, hari ini kita belum bercinta sama sekali. Sepertinya akan menyenangkan jika kita bercinta dengan cara yang sedikit berbeda, ucap Edgar dengan mata yang kini sudah dipenuhi kabut, dia tak lagi melihat jika wanita yang di hadapannya merasakan sakit. Arggggh. Kau bisa membunuhnya, Edgar, lirih wanita itu. This is your punishment, Honey. Ini adalah hukuman untukmu, sayang. 1 minggu berlalu sejak pertemuannya dengan Zidane. Banyak hal berubah, meski memang antara Zia dan Zidane akan benar-benar berbatas tapi tidak dengan Mikhail. Pria itu tak hanya mendatangi Zidane saja, melainkan Marisa juga, mama dari Zidane. Shakil bahkan bertanya-tanya maksud sang kakak, apa karena kasihan hingga Mikhail justru rela direpotkan dan mengorbankan banyak waktu untuk Zidane dan keluarganya. Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu. Dengan sejuta perasaan bersalah, Marisa benar-benar merasa tak enak hati lantaran sempat menilai buruk Zia. Wanita itu seakan tertampar keadaan kala Mikhail sebaik itu meski caci maki sempat dia lontarkan ketika baru mengenal Mikhail. Saya yang berterima kasih. Anda dan Zidane sudah menerima Zia dengan baik sebelum saya mengenalnya. Kamu memang benar-benar baik, orang tuamu tidak salah memberikan nama sebagus ini. Setelah sekian lama dia hidup, baru kali ini ada seseorang yang memuji seperti ini. Mikhail terharu. Jelas saja, mungkin saat ini hatinya tengah menari-menari mendapati pujian sebaik ini. Terima kasih, Bu Marisa. Saya jadi malu dipuji seperti ini. Memang benar begitu, Nak Mikhail, semoga suatu saat nanti Zidane Tuhan pantaskan menjadi pria tampan, mapan, gagah dan berhati mulia sepertimu, tutur Marisa penuh harap putranya yang kian kurus itu bisa segagah Mikhail. Perbincangan singkat yang begitu berkesan antara Marisa dan Mikhail sebelum wanita paruh-baya itu terbang ke Singapura beberapa hari lagi. Jika Mikhail tidak berperan, harapan untuk bisa membuat Zidane sembuh sebenarnya sudah tidak ada lagi. Baru begitu saja sudah salah tingkah, dasar haus pujian. Memang selalu berusaha merusak kebahagiaan, Shakil tiba-tiba bersuara datar kala Marisa kian menjauh. Sejak tadi dia sudah merasa geli dengan cara Mikhail yang berbicara sesopan itu pada Marisa, pintar sekali meraih simpati, pikir Shakil. Ternyata benar kata pepatah. Iri tanda tak mampu.
Memang berlebihan, dan anehnya kenapa banyak sekali perempuan yang menyukai laki-laki sepertimu. Irinya Syakil sepertinya keterlaluan, Mikhail tidak meminta disukai banyak wanita. Akan tetapi, takdirnya sudah begitu, mau bagaimana lagi. Syakil belum merasakan saja bagaimana diserbu banyak wanita padahal mengenalnya saja tidak. Jika kamu berpikir kakak aneh, maka kesalahannya ada padamu sendiri, Syakil. Pria itu berlalu meninggalkan Syakil yang melongo usai mendengar jawaban kakaknya. Kenapa justru Mikhail memutarbalikkan fakta, pikir Syakil. Padahal, sudah jelas-jelas yang aneh adalah Mikhail, bahkan ketika Mikhail SMA begitu banyak perempuan yang rela menguntitnya sampai ke rumah, dan ini sudah di luar nalar menurut Syakil. Padahal mukanya biasa aja, cakep dari sudut mananya. Bertahun-tahun mengenal Marisa, dia tidak pernah dipuji seperti Mikhail tadi. Apa mungkin ketampanannya dibanting habis-habisan oleh Mikhail, pikir pemilik mata bulat itu. Jika benar demikian, orang tuanya pilih kasih dan tidak adil dalam membagi kadar ketampanan. Meninggalkan Syakil yang sibuk meratapi di mana kekurangannya hingga Marisa berkata demikian tentang sang kakak. Saat ini Mikhail kembali ke ruangan rawat Elina. Ini adalah hari terakhir dia dirawat dan sudah diizinkan pulang kemarin sebenarnya. Suasana tak lagi sepanas dahulu, Mikhail yang memilih mengalah dan menurunkan sedikit ego untuk meminta maaf sedalam-dalamnya serta mengaku salah sebagaimana permintaan Kanaya ternyata membuahkan hasil. Bagaimana? Apa sudah siap, Tante? Tanya Mikhail pada Adiba yang sedang menyisir rambut panjang Elina. Sudah. Kalian pulang saja nggak apa-apa, ada Mas Abi kok nanti. Ternyata benar, hati yang lembut akan lebih mampu menyelesaikan masalah dibandingkan dengan kemarahan tiada hentinya. Sempat murka dan marah besar pada keponakannya itu, Adiba akhirnya luluh setelah mendengar penuturan tulus Mikhail. Pernyataan Kanaya yang memohon agar dia tak membuat masalah semakin rumit dan memikirkan nasib Zia yang tengah hamil membuat Adiba mengurungkan niat untuk membawa kasus ini ke pihak berwajib, belum lagi Elina yang meminta untuk tidak memperpanjang masalah lantaran ini memang salah dia menjadi pertimbangan juga bagi Adiba. Gak masalah, sekalian kami pulang. Kan searah, jawab Mikhail santai. Pria itu menatap singkat adik sepupunya yang kini sudah memoles wajahnya secantik mungkin. Bukan hal yang aneh dan itu sudah jadi kebiasaan Elina jika pulang dari rumah sakit, penampilan harus secetar mungkin padahal dia hanya pulang ke rumah, bukan tempat pesta. Tapi Zia kelamaan nunggu, lihat udah ketiduran begitu. Mikhail menghela napas perlahan, baru ditinggal menemui Marisa, Zia sudah terbaring di ranjang tempat Elina dirawat selama 1 minggu terakhir. Dia anggap kamar tidur atau bagaimana hingga bisa senyenyak itu, pikir Mikhail. Astaga, bisa-bisanya dia tidur di situ, ungkap Mikhail hendak menghampiri sang istri dengan maksud membangunkan tidurnya. Jangan diganggu, Kak. Dia tidur belum lama, mungkin terlalu lama nunggu Kak Mikhail, ucap Elina usai menempelkan bulu mata anti badainya. Menunggu kalian berdua lebih tepatnya, sudah biarkan saja, Khail, kalau dipaksa nanti kepalanya pusing. Kanaya yang baru saja masuk usai ke toilet angkat bicara terkait menantunya. Sudah sejak tadi Zia bertanya apa masih lama dan kapan pulang, pertanyaan berulang layaknya anak kecil karena memang dia bosan menunggu. Kamu juga dari mana? Pamitnya sebentar taunya hampir 1 jam. Ini lagi, pulang dari rumah sakit harus dandan segala, yang kamu goda di rumah sakit ini siapa sebenarnya? Jika Adiba tak berani cerewet pada Elina, lain halnya dengan Kanaya. Dia bingung sendiri kenapa Elina bahkan rela berjam-jam duduk untuk menghias diri padahal tidak sedang ada acara. Hahaha entahlah, Nay. Bah juga nggak paham isi otak Elina sebenarnya. Biar nggak kelihatan pucat, Tante, masa gini aja kalian berdua masih nanya? Elina sopan sedikit, sergah Mikhail tak suka dengan cara Elina yang bicara tanpa sopan pada mamanya. Iya maaf. Setelah merasakan bagaimana marahnya Mikhail, wanita itu benar-benar memiliki ketakutan tersendiri pada kakak sepupunya. Malam itu mungkin akan menjadi malam terakhir dia berani menilai buruk Zia. Saat ini, di matanya Mikhail lebih menyeramkan dari Ibra, lebih galak dari sang papa dan lebih kejam daripada Adrian. Demi apapun bicara pada Zia saja dia harus hati-hati, kecemburuan Elina kala Mikhail memiliki istri adalah salah besar. Hai, lihat ke belakangmu. Teriak Kanaya mengejutkan seisi ruangan hingga lipstick Elina keluar jalur hingga pipinya. Hail awas Zia hampir jatuh. Tambah Adiba tak kalah paniknya dengan suara yang juga memekkan telinga Elina. Astaga, Zia.
Panik sepanik-paniknya, kebiasaan Zia yang menguasai tempat tidur dengan berbagai posisi brutalnya membuat wanita itu hampir saja terjatuh. Beruntung Mikhail cepat bertindak menahan tubuh sang istri, dalam 1 detik darah Mikhail dibuat berdesir kali ini. Ya Tuhan, sayang. Kamu tidur atau sedang apa sebenarnya? Hah? Gulingku mana, Mas? Tanya Zia setengah sadar kemudian tidur lagi tanpa peduli mereka semua panik akibat ulahnya. What? Tidur lagi? Semudah itu dia tidur lagi? Mikhail bertanya-tanya menatap sang istri tak percaya, sungguh ini benar-benar di luar logika. Sesekali ajak Zia cuci mata, jangan di rumah terus. Nggak minta bukan berarti nggak mau, Mikhail. Ucapan Kanaya kemarin terbukti nyata saat ini, 1 minggu terakhir hari-hari yang mereka jalani cukup sibuk. Pekerjaan, Elina dan juga Zidan berhasil memenuhi pikiran Mikhail hingga membuat waktu berdua bersama Zia sedikit terkikis. Akhir pekan kali ini Mikhail ingin membayarnya tuntas, meski hanya memilih pusat perbelanjaan terdekat sebagai tempatnya menghabiskan waktu dan juga uang. Tak apa, tidak setiap hari Zia begini. Lagi pula, memanjakan istri tidak akan membuat harta seorang suami habis. Begitulah pesan Ibra yang selalu dia tekankan pada Mikhail sejak dahulu. Kenapa ragu? Ambil kalau mau, Zia. Ingin sekali, hanya saja gaun itu takkan muat bahkan mungkin robek jika dia gunakan. Zia menyentuh perutnya kemudian memilih sadar diri dan menggeleng kala Mikhail hendak meraihnya. Gak akan muat, Mas. Ada ukurannya, sayang. Mas tanya dulu. Sudah yakin sekali dia bahwa keinginan Zia akan terpenuhi. Akan tetapi, kenyataan menamparnya dalam sekejap kala wanita cantik berpakaian rapi itu mengatakan yang tersedia hanya ukuran itu. Gaun yang diciptakan untuk wanita-wanita langsing itu memang benar-benar memikat hati. Ish, udah aku bilang masih ditanya, Mas bikin malu ah. Memang yang paling benar itu beli daster, mau ukuran tubuhnya sebesar Mikhail rasanya tak masalah karena memang ukurannya ramah terhadap kaum hawa tanpa pembedaan kurus ataupun berisi, semua dapat merasakan kenyamanannya. Cek, store ini kenapa hanya jual gaun ukuran kurcaci? Kalian tidak berpikir nasib wanita-wanita gemoy seperti istri saya bagaimana? Gemoy? Sejak kapan Mikhail dapat istilah itu? Demi apapun rasanya Zia ingin berlari saat ini juga. Rupanya Mikhail menganggap ini masalah serius pada penjaga store tersebut, padahal Zia tak sebesar itu. Hanya saja, istrinya yang tengah hamil tidak memungkinkan gaun itu bisa Zia kenakan. Maaf, Pak. Koleksi kami memang diperuntukkan untuk wanita-wanita mungil agar tetap terkesan seksi, istri Anda mungkin bisa menggunakannya jika nanti sudah melahirkan. Wanita itu paham maksud Mikhail, kekecewaan Mikhail memang sangat disayangkan. Akan tetapi, jika dia mengada-ngada dan membuat Zia merasa dibohongi takutnya justru nanti semakin kecewa. Mengecewakan sekali, katakan pada bosmu pikirkan juga ibu-ibu hamil. Pilih bahan yang sekiranya bisa melar hingga bisa dipakai wanita yang beratnya lebih dari 100 kg. Bak mengutarakan suara rakyat, Mikhail benar-benar mewakili banyak hati yang juga ingin terlihat menawan meski bukan golongan mungil seperti yang dimaksud. Terima kasih atas sarannya, Pak. Gagal di tempat yang satu, Mikhail berpindah ke tempat yang lain. Hari ini memang benar-benar harinya Zia seorang, bahkan di kedua tangannya sudah ada beberapa paper bag yang dia tenteng dengan santainya. Mas belum boleh ya beli beginian? Tanya Zia kala memasuki store perlengkapan bayi. Semuanya sangat menggemaskan, Zia seakan ingin menangis karena semua teramat lucu di matanya. Ini adalah surga, sejak memasuki tempat ini Zia bahkan lupa tentang gaun yang tadinya sangat dia inginkan. Boleh-boleh saja sebenarnya, larangan Momi Loren itu cuma mitos, Zia. Lagi pula kamu sudah 7 bulan, artinya sudah tahu jenis kelaminnya jadi nggak akan salah. Itu yang benar, bukan karena jin seperti yang Momi katakan. Benar-benar merusak memang, ucapan Lorenza nyatanya mengusik pikiran Zia hingga wanita itu benar-benar berpikir bahwa larangan membeli pakaian bayi sebelum 7 bulan adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Ya udah beli sekarang boleh berarti. Seru Zia semangat sekali, jika sudah di sini ingin rasanya Zia menguras harta Mikhail hingga kering dalam waktu singkat. Boleh tapi jangan terlalu banyak. Nanti nggak muat di mobil, ucap Mikhail anti-anti sebelum terjadi, karena saat ini mata Zia sudah menunjukkan jika dia ingin semuanya. Iya, enggak. Dia biarkan istrinya itu mengambil apa yang diinginkan tanpa sedikit pun protes dia lontarkan. Sebanyak apa yang Zia ambil tidak masalah karena selagi masih dalam batas wajar. Mas suka warna apa?
Hitam, jawab Mikhail singkat. Jawaban yang sukses membuat Zia terdiam dan menyesal bertanya pada suaminya. Kenapa mukanya begitu? Jawab yang benar, masa baju-bajunya warna hitam semua sih, Mas? Dalam segala hal Zia tak ingin mengambil keputusan sendiri. Harus ada peran suaminya di sana, dan perihal pemilihan warna ini Zia sangat membutuhkan saran Mikhail. Terserah kamu aja, Zia. Mas manut, lagi pula bayi kita nggak akan protes apapun warnanya, dia mana paham, Zia. Cek, Mas nggak seru banget sih, aku butuh saran kamu sebagai papanya. Zia frustasi sekali kalau Mikhail masih enggan menjawabnya secara pasti, padahal itu bukan pertanyaan yang sulit, pikir Zia. Astaga, ya sudah kasih pilihan biar Mas yang pertimbangkan, titah Mikhail kini serius mode on menatap manik indah Zia. Oke Mas pilih ya, nanti Mas mau putri kita jadi cewek kue, cewek mamba atau cewek bumi? Apa? Maksudnya apa, Zia? Perbedaan umur mereka benar-benar jadi penghambat dan Mikhail tidak paham istilah-istilah masa kini. Aneh-aneh saja, lagi pula sejak kapan perempuan dikelompokkan begitu, pikir Mikhail. Mas nggak ngikutin zaman ya? Aku lupa kalau suamiku sudah omong, tuturnya seolah sedih sekali. Mikhail yang tidak memahami maksudnya membuat Zia sedikit lelah padahal belum mendapatkan apa-apa. Maksud kamu? Zia kamu jangan ngomong macam-macam ya, kamu pikir Mas nggak dengar? Merasa terhina sekali dia kala Zia menyebutnya omong. Padahal faktanya memang begitu, jika Mikhail datang ke taman kanak-kanak tentu mereka akan memanggil Mikhail dengan sebutan begitu karena memang usia Mikhail sudah cukup dewasa. Hehe bercanda, sayang. Masa gitu aja marah? Kali pertama Zia memanggilnya dengan panggilan itu. Bagaimana rasanya? Hati Mikhail seakan tengah terbelah dan dia berlari-lari tanpa arah. Jika saja bukan di tempat umum, mungkin Mikhail akan segera meraup bibir istrinya hingga tak bisa bernapas. Cak, lanjutkan pilihannya tadi. Mas nggak paham maksudnya, tolong jelaskan, Zia. Ini cewek kue, ini cewek mamba, ini cewek bumi. Mas lebih suka yang mana? Tanya Zia menunjukkan 3 pakaian bayi yang berbeda warna dan juga suasananya. Cewek bumi bagus, lebih kalem dan juga elegan. Tapi, cewek mamba juga berharisma. Cewek kue saja, Zia. Mas suka putri kita warni-warna, jawab Mikhail setelah menimbang keputusan yang cukup lama. Dia bingung karena jika dipakai bayi rasanya meski tidak berwarna juga akan tetap terlihat menggemaskan. Warna-warni, Mas, Zia membenarkan ucapan Mikhail yang terbalik dan mengganggu indera pendengarannya. Iya begitu. Mikhail hanya mengawasi apa-apa yang Zia pilih, tanpa dia sadari sudah hampir sekeranjang baju kotor di rumahnya. Mikhail mulai panik namun hendak menghentikannya tidak bisa. Pada nyatanya, wanita memang sama. Hingga pada saat dia hendak membayar di kasir, mata Mikhail membola dan mengurungkan niat kemudian hendak menarik istrinya keluar dari tempat itu. Zia yang mendapati Mikhail tiba-tiba begini jelas saja bingung. Mas kenapa? Buruan bayar, pinta Zia seraya berusaha bertahan dan di sana. Sayang, kita beli di tempat lain yang lebih baik. Ayo, ajak Mikhail sedikit memaksa dan membuat Zia panik luar biasa. Maksudnya gimana, Mas? Kamu bilang dong kalau nggak bawa uang banyak, gerutu Zia curiga suaminya kehabisan uang. Nanti saja kita bahas, sekarang kita pergi dari sini. Hail tunggu. Suara lantang itu membuat mereka menghentikan langkah. Zia menoleh kepada seorang wanita yang merupakan kasir di toko ini. Aneh, apa mungkin Mikhail punya hutang? Pikir Zia heran sekali.